Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Septianti Kusuma dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Apakah yang dimaksud persepsi? Persepsi merupakan proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungan. Atau lebih ringkasnya, persepsi merupakan sudut pandang seseorang pada suatu objek atau kejadian yang terjadi pada lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada beberapa. Yang pertama, faktor pada penilaian yang meliputi sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Yang kedua adalah faktor pada situasi, meliputi waktu, latar kerja, dan latar sosial. Yang ketiga adalah faktor pada target, meliputi inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Selanjutnya adalah pelaku persepsi. Pelaku persepsi yaitu individu yang memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Kemudian target persepsi. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi. Hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau mirip. Kemudian situasi. Lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita. Contohnya, saya tidak tertarik saat melihat seorang wanita berusia 25 tahun menggunakan gaun malam dan makeup tebal di suatu klub malam pada Sabtu malam. Tapi wanita yang berdandan dan berpakaian semacam itu kuliah pada Senin pagi tentu saja pasti akan menarik perhatian saya dan perhatian seluruh kelas. Materi selanjutnya adalah persepsi orang membuat penilaian atas orang lain. Yang pertama, teori atribusi atau attribution theory merupakan sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Yang kedua, kesalahan atribusi fundamental atau fundamental attribution error merupakan sebuah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Selanjutnya, bias pelayanan diri atau self-serving bias merupakan sebuah kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Materi selanjutnya adalah jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama, persepsi selektif atau selective perception merupakan sebuah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua adalah efek halo atau halo effect merupakan sebuah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga, efek kontras atau kontras efek merupakan evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat, stereotip atau stereotype merupakan menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Satu masalah dari stereotip adalah adanya generalisasi yang menyebar luas, meskipun mungkin tidak mengandung kebenaran ketika diaplikasikan pada perang atau situasi tertentu. Materi selanjutnya adalah aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama, ekspektasi kinerja. Prediksi pemenuh diri dan efek Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seseorang individu ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Prediksi pemenuh diri atau self-fulfilling prophecy adalah sebuah situasi di mana seseorang secara tidak akurat menilai orang kedua dan ekspektasi yang dihasilkan menyebabkan orang kedua itu berperilaku dengan cara yang konsisten dengan persepsi asli. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sangat tergantung pada proses
perspektual. Evaluasi yang bersifat subjektif meskipun kadang perlu adalah problematik karena kesalahan yang kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famardianti. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah teman-teman saya sampaikan, yaitu bagaimana mengenai etika dalam pengambilan keputusan dan kreativitas pengambilan keputusan dan inovasi dalam organisasi. Ada 3 kriteria yang digunakan untuk melakukan sebuah keputusan, yaitu 1. Utilitarianisme, yaitu pembuatan keputusannya semata-mata berdasarkan outcome atau keluaran untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan dalam jumlah yang besar dan umumnya dapat ditemukan dalam pembuatan keputusan berbisnis. Yang kedua ada whistleblower, yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak-hak yang dimiliki seperti saling menghargai dan melindungi hak-hak dasar tiap individu. Ketiga, etika perilaku, yaitu pembuatan keputusannya berdasarkan melakukan tiap peraturan yang dibuat secara adil dan fair, atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Kreativitas pengambilan keputusan dan inovasi dalam organisasi. Kreativitas melibatkan 3 tahapan, yaitu perilaku kreatif, penyebab perilaku kreatif, dan hasil kreatif atau inovasi. Perilaku kreatif. 1. Formulasi masalah, pengumpulan informasi, pemunculan ide, evaluasi ide. Untuk penyebab perilaku kreatif ada 1. Potensi kreatif. Potensi kreatif berasal dari banyak hal, yaitu kepribadian kreatif yang dimiliki seseorang, kecerdasan, sifat keterbukaan terhadap pengalaman, dan keahlian. 2. Ada lingkungan kreatif. Potensi kreatif tentunya harus didukung oleh lingkungan yang dapat merealisasikan potensi kreatif tersebut. Faktor-faktor lingkungan mencakup motivasi internal, lingkungan organisasi, budaya, kepemimpinan, dan keberagaman anggota tim. Keluaran dari kreatif atau inovasi. Perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan hasil kreatif atau inovasi. Keluaran atau outcome dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi yang baru. Dan faktor-faktor lingkungan mencakup motivasi internal, lingkungan organisasi, budaya, kepemimpinan, dan keberagaman anggota tim. Keluaran dari kreatif atau inovasi. Perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan hasil kreatif atau inovasi. Keluaran atau outcome dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi yang baru dan berguna bagi mereka yang berkepentingan. Sebuah ide atau solusi mampu dikatakan kreatif apabila mampu memecahkan suatu masalah. Ide-ide kreatif akan percuma jika tidak diimplementasikan. Para individu dapat mengimplementasikan ide-ide tersebut ketika mereka terinovasi untuk mengimplementasikan dalam praktik nyata. Selain itu, iklim organisasi harus mendukung adanya pengembangan kreativitas sehingga mampu menciptakan inovasi. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Deswita Saputri. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual serta pengaruh dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara persepsi pengambilan keputusan individual. Individu melakukan pengambilan keputusan, pilihan yang dibuat dari 2 alternatif atau lebih.
Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah atau problem, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Kita juga perlu mengembangkan alternatif-alternatif untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Sekali lagi, proses perseptual kita akan memengaruhi hasil akhir. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual sering kali muncul sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Untuk pengaruh dalam pengambilan keputusan itu ada perbedaan individu dan batasan organisasi. Untuk perbedaan individu itu meliputi kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, serta perbedaan budaya. Kepribadian. Riset menunjukkan tentang kepribadian dan pengambilan keputusan bahwa kepribadian seseorang mempengaruhi keputusan seseorang tersebut. Jenis kelamin. Sebuah studi selama 20 tahun menemukan bahwa wanita menghabiskan lebih banyak waktu daripada pria dalam menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mereka lebih cenderung menganalisis masalah secara berlebihan sebelum membuat sebuah keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat. Hal ini dapat menimbulkan pertimbangan masalah dan alternatif penyelesaian yang lebih hati-hati. Namun, hal ini dapat membuat masalah lebih sulit diselesaikan, meningkatkan penyesalan atas keputusan-keputusan masa lalu, dan meningkatkan depresi. Kemampuan mental. Orang-orang dengan tingkat kemampuan mental yang lebih tinggi dari mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat, dan belajar lebih cepat, sehingga mereka juga lebih sedikit berisiko salah dalam mengambil keputusan. Namun, kemampuan mental tersebut hanya membantu orang-orang untuk menghindari mereka dari beberapa masalah tersebut. Yang terakhir itu perbedaan budaya. Latar belakang budaya dalam pengambilan keputusan secara signifikan dapat mempengaruhi pemilihan masalah, kedalaman analisis, pentingnya logika rasionalitas, dan apakah keputusan organisasi harus dibuat autokrat oleh seorang manajer secara kolektif dalam kelompok. Sedangkan batasan organisasi itu meliputi evaluasi kerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan waktu akibat sistem, serta contoh historis. Evaluasi kerja. Jika manajer divisi percaya bahwa kinerja pabrik di bawah tanggung jawabnya beroperasi dengan baik ketika dia mendengar hal negatif, maka manajer yang menangani pabrik tersebut akan berusaha agar hal negatif tersebut tidak sampai kepada atasannya, yaitu manajer divisi. Sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan pembayaran pribadi mana yang lebih baik. Jika organisasi menghindari risiko pemberian imbalan, maka manajer itu kemungkinan besar menggunakan keputusan konservatif. Peraturan baku. Semua organisasi kecuali organisasi yang kecil membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan. Yang selanjutnya yaitu batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusan penting ada di deadline-nya. Kondisi ini sering membuat sulit
jika tidak mungkin bagi para manajer untuk mengumpulkan semua informasi sebelum keputusan. Dan yang terakhir yaitu contoh historis. Keputusan individu merupakan poin-poin dibuat hari ini sebagian besar merupakan hasil dari yang dibuat selama bertahun-tahun. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.